Hai, jumpa lagi dengan saya Riansyah. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau berkunjung ke salah satu ikonnya kota Pontianak. Apa itu? Tunggu ya setelah pesan-pesan berikut mau lewat. Teman-teman, saya sudah tinggal di kota Pontianak hampir 1,5 tahun. Tapi saya belum pernah sekalipun berkunjung ke Tugu Katulistiwa. Itu tadi yang saya bilang salah satu ikonnya kota Pontianak. Tugu Katulistiwa ini terletak di daerah Siantan. Kurang lebih dari pusat kota itu sekitar 10 km. Ayo teman-teman, kita ke Tugu Katulistiwa, kota Pontianak. Nah, teman-teman, kalau kita mau ke Tugu Katulistiwa di Siantan, ya, kita harus melewati jembatan ini, ya. Ini namanya jembatan tol. Ya, pertama kali saya datang ke kota Pontianak, saya bingung jembatan tol, gitu ya. Saya tanya sama teman-teman di kantor, kenapa namanya jembatan tol? Ternyata dulu pertama kali jembatan ini dibangun, ketika orang mau melewati jembatan ini, itu berbayar. Jadi ada pos, ya, ada pos yang digunakan untuk mengambil biaya kalau lewat jalan ini, seperti jalan tol, maka disebutnya jembatan tol. Jadi kebingungan saya akhirnya terbayar sudah, paham sudah kenapa ini disebut jembatan tol. Ternyata dulu jembatan ini pernah berbayar kalau orang mau melaluinya. Jadi memang jembatan ini yang menghubungkan antara pusat kota Pontianak dengan daerah Siantan, tempat letaknya Tugu Katulistiwa. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman ke sini atau nanti ada kesempatan tinggal di kota Pontianak, jadi nggak kaget kalau dibilang jembatan tol. Yuk teman-teman, kita lanjut ke Tugu Katulistiwa, Pontianak.
kurang lebih hampir 20 menit tadi dari rumah ke sini, akhirnya sampai juga saya di lokasi Tugu Katulistiwa. Tepat di belakang saya tuh teman-teman bisa lihat ya, Tugu Katulistiwanya di kota Pontianak. Ini namanya daerah Siantan, masih masuk daerah kota Pontianak. Ayo teman-teman, kita masuk ke dalam, kita lihat seperti apa di dalam lokasi Tugu Katulistiwa. Teman-teman, sekarang saya berjalan menuju masuk ke dalam Tugu Katulistiwa, gedung yang putih itu teman-teman ya. Nah, nanti di dalam biasanya kita disuruh mengisi buku tamu, apa tujuan kita datang, berapa orang kita mengunjungi tugu ini. Oke, yuk. Nah, ini dia bagian dalamnya teman-teman. Luas dan lumayan besar dalamnya. Terdapat gambar-gambar yang menjelaskan tentang apa itu ekuator, apa itu titik kulminasi. Nah, kalau teman-teman lihat ada tiang yang hitam di tengah-tengah, itu terbuat dari kayu ulin. Teman-teman, yang dimaksud dengan Tugu Katulistiwa adalah bangunan yang didirikan untuk menandai titik yang dilewati Katulistiwa. Dalam bahasa Inggris disebut ekuator. Tugu Katulistiwa ini dibangun untuk menandakan kota Pontianak menjadi kota yang dilalui oleh garis Katulistiwa atau garis lintang 0 derajat. Orang yang membangun Tugu Katulistiwa ini adalah Frederick Silaban. Tugu Katulistiwa ini diresmikan pada tahun 1930. Teman-teman, saya jelaskan kembali ya, Tugu Katulistiwa yang sebenarnya bukan yang di bagian luar yang tinggi sekali yang terlihat di atas gedung, tapi di bagian dalam gedung ini yang tadi saya bilang terbuat dari kayu ulin. Nah, di sini pada saat titik kulminasi terjadi, itu nggak ada bayangan sama sekali. Titik kulminasi adalah fenomena ketika matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit. Nah, pada saat itu, semua benda yang tepat berada di bawah titik kulminasi itu tidak ada bayangannya. Bahkan, telur pun bisa berdiri tegak. Telur ayam ya teman-teman. Keren kan? Teman-teman, rekomendasi saya salah satu tempat yang wajib teman-teman kunjungi pada saat teman-teman main kota Pontianak adalah Tugu Katulistiwa ini. Tapi, pesan saya lagi, jaga kebersihan ya, jangan buang sampah sembarangan. Nah teman-teman, itulah tadi dia bagian dalam yang ada di Tugu Katulistiwa. Teman-teman sudah lihat ya bagian dalam tadi seperti apa. Itu merupakan salah satu tempat yang cocok untuk wisata edukasi, supaya kita tahu apa itu titik kulminasi, apa itu Tugu Katulistiwa. Dan di sini di area Tugu Katulistiwa ini juga disediakan tempat seperti toko-toko ya, toko-toko kecil yang menjual cenderamata khasnya kota Pontianak atau khasnya Kalimantan Barat. Di sini juga teman-teman bisa lihat nih ada seperti replika kecil dari Tugu Katulistiwa ya, ini seperti ini teman-teman. Keren ya, ini bisa jadi cenderamata atau oleh-oleh buat teman-teman semua saat pulang ke tempatnya masing-masing setelah berkunjung ke Tugu Katulistiwa. Oke teman-teman, saya mau lanjut ke sana. Ada apa sih? Yuk.
teman-teman nggak jauh dari lokasi Tugu Katulistiwa, di depannya tepatnya ya ada taman seperti ini. Menurut informasi yang saya tanya dari orang sekitar sini, bahwa tempat ini dulu bekas digunakan sebagai tempat musabakah tilawatil Quran. Nah, ini ada bentuk bumi ya, atau globe. Dan lokasi Tugu Katulistiwa ini tepatnya di pinggir Sungai Kapuas, nggak jauh tuh di depan saya. Dan menurut informasi yang saya dapat dari Google, setiap 2 tahun sekali di Tugu Katulistiwa ini diadakan festival kulminasi pada bulan Maret dan September. Sayangnya saya belum pernah menghadiri festival itu. Kalau saya bisa datang pasti seru banget ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya mau ke sana tuh, ke depan, ke tepian Sungai Kapuas. Yuk, ikuti saya. Teman-teman, dari tepian Sungai Kapuas saya tutup jalan-jalan saya kali ini. Saya akhiri video saya kali ini jalan-jalan di Tugu Katulistiwa, Kota Pontianak. Semoga video saya ini bisa menambah wawasan teman-teman semua tentang apa itu Tugu Katulistiwa, apa itu titik kulminasi dan sebagainya yang berkaitan dengan ekuator atau Katulistiwa. Oke, sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa.